Jumpa lagi Jaga TV. Kali ini kita akan bahas mengenai laptop yang unik. Ini adalah Acer Swift 3 R3. Ya, kita udah pernah bahas Swift 3X. Nah, yang ini Swift 3 R3. Ini hadir dengan layar yang unik. Kenapa? Biasa layar tuh 16:9, melebar gitu ya. Yang ini meninggi sedikit di 3:2 ya. Dan dia juga sudah punya logo Evo dari Intel. Ini berarti dia sudah memenuhi syarat-syaratnya Evo yang lumayan banyak banget itu ya, mulai dari performance, terus baterai, konektivitas, kesigapan, fitur-fitur itu banyak banget yang jadi syaratnya Evo. Dan itu juga yang bikin banyak dari antara kalian yang minta tolong dong lebih banyak di review laptop-laptop yang Evo. Oke, sekarang kita review yang satu ini. Performance-nya gimana? Ini pun salah satu yang oke sebetulnya. Plus harganya tergolong yang terjangkau. Ya udahlah, yuk kita langsung aja ke pembahasan yang lebih detail dari laptop unik yang satu ini. Ya, Acer Swift 3 R3 ini adalah laptop Evo dengan harga yang lumayan menarik sebetulnya ya. Ini salah satu yang paling murah yang pernah kami review atau kami temui. Dan ini yang jelas kalau bicara soal layar 2K, ini yang paling murah. Nah, untuk spesifikasi dasar dia menggunakan Core i5 1135G7 untuk yang kita tes. Tiger Lake 10 nanometer bukan 14 ya. 4 core 8 thread dengan TDP operation di sekitar 12-28 watt. Base frekuensi 2,4 GHz, maksimum turbo frekuensi di 4,2 GHz dengan Intel Smart Cache 8 MB. Ini peningkatan ya. Yang sebelumnya 6 MB sekarang naik ke 8 MB dan ini efeknya harusnya lumayan besar untuk performance. Untuk RAM dia menggunakan 8 GB LPDDR4X 4266 MHz ya, onboard dual channel. Sayangnya karena ini LPDDR, dia udah pasti nggak bisa di-upgrade karena semua LPDDR yang 4266 itu disolder. Sayangnya begitu ya. Untuk storage 512 GB SSD M.2 PCIe NVMe, ini otomatis bisa di-upgrade karena sudah ada tulisan M.2. Tapi kita nggak bisa nambahin storage yang lain ya, karena ya udah satu itu aja yang ada. Sementara itu untuk sisi grafisnya dia menggunakan Intel Iris Xe Graphics. Dan ini yang seri G7. Kenapa G7? Karena dia punya 80 execution unit. Untuk yang i7 G7 pakai 96 execution unit. Sementara yang lucu adalah kalau kita bicara ke generasi ke-10, bahkan G7-nya itu hanya 64 execution unit. Jadi yang ini naik dari 64 ke 80 walaupun ditaruhnya di Core i5. Ya, maksimum dynamic max frekuensinya itu adalah di 1,3 GHz. Dan yang satu ini tidak hanya mempercepat proses kerja di software content creation dan ya tentunya gaming ya, tapi juga dia bisa dimanfaatkan oleh software-software yang bisa menggunakan teknologi AI seperti Premiere, Photoshop, Gigapixel AI dan beberapa lagi yang lainnya. Oke, sekarang mari kita bahas soal bodinya. Desainnya, form factor-nya klasik sih. Ini clamshell. Dia masih menggunakan desain khas Acer Swift 3 yang sederhana tapi punya penampilan seperti produk premium atau emang premium ini. Ya, oke, yang jelas dia sedikit lebih curvy ketimbang Swift 3X yang kita pernah review. Engselnya dihias logo Swift juga di sini, menarik ya, dia keren. Kemudian untuk material dia adalah perpaduan magnesium lithium dan magnesium aluminium. Jadi bodinya kokoh tapi tetap ringan. Untuk warna yang digunakan di sini adalah pure silver ya, walaupun bingkainya tetap hitam gitu ya. Dan untuk bobot ini ringan sih, ringan. Bobotnya cuma 1,16 kg. Ini sangat ringan untuk dibawa kemana-mana, terutama untuk kelas harganya. Ini ringan banget ya. Chargernya juga cuma 210 gram. Jadi total dibawa-bawa 1,36 kg. Ini laptop yang lain kebanyakan di harga segini 1,36 kg aja itu baru laptopnya doang, atau bahkan 1,5 kg. Jadi ini enteng memang. Nah, untuk dimensinya panjangnya 30,23 cm, lebar 23,37 cm dan ketebalannya hanya 1,6 cm. Untuk display ini adalah layar 13,5 inci. Aneh nggak? Biasanya 13,3 atau 14, ini 13,5 inci. Ya, resolusinya dari resolusi 2K 3:2 atau 2256 kali 1504 pixel, 60 Hz ya. Ini bukan laptop gaming ya. Jarang banget ada laptop di kelas harganya yang punya layar 3:2 dengan resolusi 2K ini. Ya, kalau dihitung ini resolusinya di atas Full HD yang 1920 kali 1080 itu. Nah, panel adalah panel IPS 100% sRGB, jadi enak banget dilihatnya. 415 nits. Kalau kalian lihat ini agak kuning-kuning sedikit mungkin karena efek white balance kami. Ini sebetulnya adalah layar yang enak untuk dilihat. Karena kalau layarnya terlalu putih itu sebetulnya ada hint birunya. Jadi kalau yang kayak begini ini yang netral normal di mata. Nah,
Acer menyebut layar ini juga sebagai layar Cine Crystal atau Shine Crystal. Ya, sebetulnya ini berarti layarnya glossy gitu ya. Glossy. Nah, glossy ini punya kelebihan tersendiri di mana warna itu gampang banget untuk ditampilkan dengan layar glossy. Ada orang yang suka banget sama layar glossy juga ya, karena ya itu warnanya kelihatan banget. Tapi memang kelemahan layar glossy adalah pantulan. Ya, pantulan-pantulan jadi gampang terjadi. Lanjut ke bingkainya, kita bisa lihat bahwa bingkai kanan dan kiri itu tipis, sementara bingkai di atas ya agak sedikit tebal karena ada kameranya di situ. Untuk audio ada 2 speaker di bawah kanan kiri, dan ada software DTS audio untuk merubah preset audio juga. Tapi suaranya emang sayangnya kurang lantang. Walaupun udah di atas meja pun kami masih merasa ini kurang keras aja, kurang kencang aja. Tapi seenggaknya kualitasnya oke. Jadi secara volume dia kurang kencang, tapi kualitasnya udah lumayan oke. Jadi lah ya pakai headphone atau earphone kalau emang butuh lebih keras lagi suaranya. Oke, kita beralih ke konektor. Di sisi kiri kita lihat ada satu konektor DC in, ada satu HDMI, ada satu USB 3.2 Gen 1 Type A yang besar, ada satu Thunderbolt 4. Oke, penting ini buat Evo harus ada Thunderbolt 4. Lalu di sisi kanan kita lihat ada satu audio jack combo ya 3,5 mm ya buat headphone tadi. Lalu ada satu USB 3.2 Gen 1 Type A dan ada satu Kensington lock. Ya, kita bisa lihat jumlah konektivitasnya lumayan rame di sini, lumayan banyak ya. Untuk konektivitas wireless dia menggunakan modul Intel Wi-Fi 6 AX201. Jelas dia Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX jadinya ya. Support multi-user MIMO dan gigabit Wi-Fi dan otomatis Bluetooth versi 5.1. Nah, untuk keyboard ini adalah keyboard chiclet. Ini layoutnya khas Acer Swift ya. Tombol arrow-nya ukurannya kecil, tingginya setengah dari tombol yang lainnya. Terdapat juga tombol page up dan page down di sekitar tombol arrow yang ya cukup menyenangkan untuk yang udah terbiasa ya. Kemudian tombol powernya memang menyatu di layout keyboard. Tapi saat kita tekan beberapa saat itu munculnya itu menu opsi power button action. Jadi nggak langsung mati gitu ya. Pengguna di sini baru bisa milih antara sleep, hibernate atau power off saat tombol ditekan. Jadi ya aman sih di situ. Sementara itu untuk backlightnya dia menggunakan backlight putih dengan satu tingkat kecerahan, alias ya hidup atau mati. Udah gitu aja pilihannya. Untuk touchpad ukurannya sangat memuaskan, lebar dan dia sedikit lebih dalam gitu ya touchpadnya karena memang ukuran layarnya tadi yang lebih tinggi juga. Jadi ada tempat di situ. Dan ini center to spacebar. Jadi enak banget memang karena di tengah-tengah ya. Dan dia tentunya sudah support Windows Precision Driver. Untuk fitur keamanan ada fingerprint reader. Ini udah support Windows Hello. Jadi bisa login Windows tanpa mengetik password. Letaknya ada di sisi kanan di bawah tombol kursor atau anak panah. Untuk pengaturan performance ada 3 profile fan control yang bisa diubah dengan tombol function plus F. Ada silent, ada normal, sama ada performance. Di mode normal tampak skor tertinggi itu mencapai 817 poin ya untuk Cinebench R15. Ini menarik sih, tapi ya lebih seru lagi begitu kita pasang di performance mode di mana skornya burst awalnya naik di 944 poin. Wow, ini udah ranahnya Core i7 sebetulnya. Bahkan Core i7 11 Gen beberapa ada yang di segini juga ya. Nah, kalau dibandingkan dengan Core i7 yang 10 Gen, skor tertinggi yang pernah kami capai adalah 856 poin. Jadi jelas ini lebih kencang. Sebagai perbandingan lain, skor tertinggi Core i5 10300H. H bukan U, bukan G7, bukan H. Jadi ini yang buat laptop gaming. Yang tertinggi yang pernah kami capai adalah 905 poin. Ini 944. Luar biasa ya. Sementara itu untuk sustain performance atau performance yang bisa dipertahankan di normal mode ada di sekitar 640 sampai 650. Itu lumayan oke. Dan yang menarik di performance mode dia bisa mencapai sekitar 730-an poin. Ini mirip dengan sustain performance-nya Core i7 1065G7 terbaik yang di kisaran 750 poin. Jadi lagi-lagi ini sebuah Core i5 rasa Core i7 atau emang Core i5 masa kini yang Gen 11 semua udah kayak Core i7 Gen 10 ya. Nah, beralih dengan pengujian yang pakai baterai doang, nggak colok ke listrik. Di performance mode, sustain performance saat menggunakan baterai nyaris nggak ada beda ketimbang menggunakan charger. Ya, ini salah satu syaratnya Evo lagi, bahwa performance dengan atau tanpa di charge itu sama atau mirip. Ya, oke, langsung aja kita masuk ke pengujian aplikasi. Gimana? Adobe Premiere CC 2020 seperti biasa ya. 4K 60 render test kita gunakan di sini untuk outputnya ke YouTube 4K 60 juga. Ini adalah sebuah video yang panjangnya 2 menit 7 detik dan kita render dengan laptop yang satu ini. Software only kita butuh waktu 22 menit 51 detik. Tidak ada impresif-impresifnya ya karena software only. Ya, saat kita menggunakan OpenCL ya, di mana GPU internalnya atau integrated graphics internalnya dipakai, ini langsung turun lebih cepat lagi ke 8 menit 55 detik.
4K 60, bukan 4K 30, ini 4K 60. Dan masih ingat dia punya Thunderbolt? Ya, kita tancapkan eksternal GPU kita yang pakai RTX 2080 Super, dan ini semua selesai dalam waktu 2 menit 7 detik. Wow, sama panjangnya dengan videonya, luar biasa. Real time gitu ya untuk proses ekspornya. Memang GPU yang masih berada di pasar sekarang yang Thunderbolt 3, sementara ini Thunderbolt 4, tapi nggak ada masalah, kompatibilitasnya oke-oke aja. Oke, kita beralih ke Full HD render test. Masih video sama tapi resolusinya 1080p 60 fps, bukan 30. Masih pekerjaan yang sama yang kita lakukan dan pakai software only atau prosesornya saja, 7 menit 42 detik selesainya. Lalu kalau menggunakan integrated graphics-nya, dia di 4 menit 48 detik selesainya. Ini tergolong yang kenceng. Lumayan ya pakai integrated graphics doang ya. Lalu kalau pakai external graphics atau eGPU yang tadi RTX 2080, kita selesai dalam waktu 1 menit 5 detik. Nah, terbang ini ya. Oke, itu untuk konten kreator. Kelihatan banget bahwa dia sebetulnya cukup cocok, mengingat layarnya oke dan performance-nya juga oke. Nah, kalau buat gaming gimana? Ini bukan laptop gaming ya, tapi ya udahlah kita coba, nggak apa-apa. Terima Firestrike, kita dapat skor 4.727 poin. Ini adalah sebuah indikasi yang baik untuk sebuah pengujian sintetis untuk gaming. Nah, sekarang mari kita masuk ke game beneran aja ya. Pertama-tama kita coba CS:GO. Resolusi berubah jadi agak aneh karena 3:2 di sini ya. Agak terganggu, pilihannya jadi 1680 x 1050p. Settingnya di low, kita dapat 120 sampai 190 fps. Nggak ada masalah, enteng-enteng aja. Dota 2, lagi-lagi 1680 x 1050 ya. Fastest screen render 100%, dia dapat 68 sampai 88 fps, dan di scene ringan bisa nyampe 130 fps. Nggak ada masalah, bisa. Kemudian Genshin Impact, lagi-lagi 1680 x 1050 ya. Low, rendering scale di 1.0, stabil di 60 fps. Tanpa masalah juga, ini enak banget. GTA 5 gimana? Kita pakai resolusi yang sama juga, 1680 x 1050 medium, 40 sampai 55 fps. Bisa juga dimainin di sini ya. Lalu Shadow of the Tomb Raider. Oke, kalau ini kita turun ke 720p, 1280 x 720 tepatnya. Low, temporal anti-aliasing kita taruh di off. Kita masih bisa main di 30 sampai 45 fps. Lumayan. Mengingat ini adalah franchise Tomb Raider yang terakhir sebelum video ini dibuat ya. Nah, gimana kalau kita main gamenya pakai eGPU ya? Tancap lagi GPU yang tadi ya, lalu kita main yang lebih berat, Assassin's Creed Valhalla. 1680 x 1050 very high settingannya, naikin aja, udah hajar aja, kita melihat prosesornya bisa ngejar atau enggak. 40 sampai 55 fps. Oh, bisa. Bisa. Kemudian Death Stranding 1080p very high, DLSS-nya di quality 60 sampai 70 fps. Ya, bisa juga. Kencang juga ternyata ya. Oke, ternyata gaming lumayan oke ya. Lalu kita coba lihat performance storage-nya. SSD-nya ini punya read di 2295 Mbps. Sementara itu write-nya ada di 1058 Mbps. Bukan yang paling kencang yang kita pernah lihat, tapi sudah sangat-sangat mencukupi. Ya nggak perlu 2000 atau 3000 juga ya sebetulnya. Segini udah cukup banget. Mengingat kalau hard disk itu sekitar 80 sampai 100 Mbps dan SSD SATA itu sekitar 400 sampai 500 Mbps. Oke, kita lanjut ke performance baterai. Kita set dulu fan control profile-nya ke silent, brightness 50%, volume 25%, dan kita coba untuk video playback. Wow, video playback 1080p kita dapat 16 jam 30 menit. Panjang ya. Jadi kita bisa nonton video lama sekali, 16 jam 30 menit. Sementara itu browsing dengan Chrome kita dapat 11 jam 5 menit. Lagi-lagi ini adalah performance yang memang terlihat sesuai sekali dengan Evo ya. Jadi memang harus irit banget. Terutama karena layarnya bukan layar 1920 x 1080, lebih tinggi dari itu resolusinya. Jadi luar biasa, oke banget. Untuk charging time kita bisa lihat 30 menit pertama dia terisi sampai dengan 38%. Nah, 38% ini setara dengan sekitar 5 jam 30 menit video playback full. Ya, kemudian untuk mengisi penuh sampai 100% dibutuhkan waktu tepat 2 jam. Jadi ini pengisiannya termasuk yang oke ya. 2 jam udah full dan 30 menit aja dapat 38%. Nah, untuk sistem pendingin dia pakai pendingin aktif dengan 2 heat pipe ya, dan 1 fan. Intake dari bawah, exhaust-nya ke arah belakang dan terutama sebelah kanan. Kita set mode fan control di performance mode dan kita jalankan Cinebench R15 10 kali loop. Burst pertama seperti biasa dia akan bisa lompat. Ini rata-rata laptop sekarang bisa lompat ke izin ke 94 derajat Celcius.
Lalu masuk ke run ketiga dan seterusnya, suhu mulai disustain di 65 sampai 75 derajat Celcius. Jadi aman. Ini kayaknya colongan memang ya, colongan aja. Begitu dia rasa bahwa ini ternyata udah cukup, udah panas, kita turun aja, turun. Tapi performanya tetap tinggi. Tadi udah lihat ya di performance testnya bahwa dia bisa disustain cukup tinggi tetap. Lalu bagaimana dengan suhu permukaannya? Area palm rest itu di bawah 30 derajat Celcius. Adem. Area terpanas berada di keyboard di sekitar huruf F dengan suhu tertinggi mencapai sekitar 42 lah derajat Celcius. Area keyboard lainnya itu ada di bawah 40 derajat Celcius. Dan ingat, ini terjadi hanya pada saat bebannya tinggi sekali. Oke, kalian mau nanya harga dan paket penjualannya tentunya ya. Oke, yang kita uji ini harga resminya di 13.499.000. Meskipun kami lihat memang Acer lagi ada bikin diskon juga ya di akhir tahun 2020. Nah, Swift 3 R3 ini punya varian yang lain lagi. Kalau yang ini i5, dia juga punya varian yang i7 dengan i7 1165G7, 16GB RAM, dan 512GB SSD. Layarnya sama-sama begini ya, sama-sama tinggi layarnya begini ya, 2K juga, dengan harga 17.999.000 di harga resminya ya. Ada juga, nah ini yang murah sih ya, Acer Swift 3 Infinity 3, yang Infinity 3 ya, kita belum tes. Layarnya 16:9 Full HD, Core i5 1135G7, RAM 8GB, SSD 512, itu di 12.499.000. Sementara itu untuk versi Core i7-nya, untuk yang Infinity ini ya, Core i7 1165G7, RAM 16GB, 512GB SSD, layarnya Full HD 16:9 adalah 16.999.000. Tentunya ini semua sudah termasuk Windows 10 Home ya, pasti ada Windows-nya. Lalu ada Microsoft Office Home and Student 2019 nilai sekitar 1,8 juta. Ini nempel ke laptop, nggak bisa dilepas, dan bukan model subscription, jadi ada terus di laptopnya ya. Kemudian juga ini meliputi garansi 3 tahun, yang 2 tahunnya adalah garansi spare part dan 3 tahun garansi service atau labor di situ. Hal yang perlu diperhatikan dari laptop yang satu ini adalah ya, yang pertama tadi speakernya kurang kenceng, memang kurang lantang di sini. Layarnya juga glossy ya, tapi ini cocok-cocokan. Kalian sukanya yang gimana? Suka glossy atau suka yang doff? Ya, itu akan beda-beda ya. Untuk versi Core i5 RAM 8GB juga mungkin agak kurang pas kalau mau jangka panjang atau mau pakai aplikasi yang besar-besar. Tapi kalau aplikasi kalian penggunanya ringan-ringan, ya nggak ada masalah sih sebetulnya. Maksudnya bahkan video editing juga bisa 1080p, masih enak banget ya. Cuma ya jangan berharap mau multitasking yang luar biasa gila-gilaan, mau menganggap ini sebagai sebuah laptop kerja yang gila banget. Belum. Sayangnya nggak dikasih di 16GB ya. Tapi dengan 8GB sudah cukup oke, dan untuk harian kami juga rasakan udah oke banget. Sementara itu kalau kita lihat, ini poin menariknya, ini harganya tergolong murah untuk laptop dengan standar Evo. Ya mungkin nanti akan ada yang lain yang menyusul lebih murah lagi ya, tapi Swift 3 dan keluarganya ini tergolong yang paling murah pada saat pengujian kami ya. Prosesornya juga tergolong kenceng. Yang satu ini tadi udah lihat hasil tesnya luar biasa. Ada kontrol performance, bisa ngatur performa dan kecepatan kipas bahkan di sini ya. Integrated graphics bisa dipakai buat main game cukup lancar. Kapasitas SSD cukup gede, layarnya unik. Nah, ini layarnya unik banget ya. Kalau tadi dibilang itu layarnya sebuah masalah, mungkin di sini malah kalau dari sisi positifnya layarnya unik, karena display ini membuat banyak banget yang bisa ditampilkan di sebuah layar ini. Ada yang merasa bahwa wah, saya terlalu banyak nge-scroll nih. Nah, ini akan berkurang nge-scrollnya gara-gara layar ini, karena dia lebih tinggi dan resolusinya lebih tinggi juga. Color gamut layarnya juga 100% sRGB, jadi enak banget. Daya tahan baterainya oke banget ya. Terutama mengingat bahwa ini layarnya resolusinya tinggi, termasuk terjangkau untuk sebuah laptop yang punya Thunderbolt 4. Biasanya hanya ada di laptop premium. Lalu Wi-Fi 6 udah ada, Office Home and Student udah ada di situ, garansinya pun sampai dengan 3 tahun. Jadi secara keseluruhan Swift 3 yang satu ini yang kita uji ini sangat unik, terutama karena format layarnya yang besar 3:2 dan performance yang tinggi. Kalau kalian butuh ruang kerja ekstra di layar ya, dan performance serta kelengkapan juga jadi penting, laptop ini terutama karena dilengkapi sertifikasi Evo dari Intel bisa jadi pilihan yang sangat menarik. Harganya pun nggak terlalu mencekik. Saya Deddy Irfan, jaga TV TV.